Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafatia Najmi Muazzaro dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video kali ini, izinkan saya mempresentasikan bab 4 mengenai bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Indonesia dalam berbagai aspek mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Mengapa demikian? Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu konsep demokrasi. Secara istilah, kata demokrasi ditinjau dari dua segi makna. Yang pertama, demokrasi sebagai konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Jadi dalam demokrasi itu, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia sangat beragam. Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Oleh karena itu, Indonesia dengan kebinekaan dan keragamannya dalam berbagai aspek menetapkan sistem demokrasi dalam bernegara. Demokrasi dalam Islam sering diidentikan dengan syuro. Apa itu syuro? Syuro menurut bahasa yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama terdahulu yang memberikan definisi syuro. Mereka diantaranya adalah, yang pertama ada Ar-Raghib Al-Syafani yang mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Dalam mengemukakan pendapat, pastinya terdapat perbedaan antar individu, namun perbedaan dan keberagaman dalam kehidupan berupa pluralitas, kebinekaan, dan kemajemukan merupakan suatu keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis. Yang pertama ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Contoh sikap demokrasi yang ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 159 yaitu bermusyawarah. Nabi Muhammad beserta sahabatnya seringkali bermusyawarah ketika memutuskan sesuatu hal. Nah, 3 sikap sebelum musyawarah yang Nabi Muhammad selalu amalkan. Yang pertama adalah lemah lembut, yang kedua tidak kasar, dan yang ketiga tidak berhati keras. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah. Apapun bentuk kesalahannya, jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau karena manfaat dari musyawarah. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau yang membahasnya orang yang ahli. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada. Terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada hadis mengenai musyawarah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah. Walaupun beliau merupakan Rasulullah SAW yang kedudukannya begitu mulia di sisi Allah, tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihad. Padahal di sisi itu Rasulullah SAW bisa saja memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat, dan para sahabat tentu akan menurut saja perkataan dari Rasulullah. Namun Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah SAW manusia agung yang tawadu dan bijaksana. Beliau senantiasa menerapkan sikap-sikap musyawarah dan selalu menghargai pendapat para sahabatnya. Terkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan menurut para ulama. Dalam pandangan para ulama sendiri, ada
ulama yang menolak dan juga ada ulama yang menyetujui tentang demokrasi. Di antaranya, di sini saya mengambil dua ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai demokrasi. Pertama, ada ahli yang menolak demokrasi, yaitu Abdul A'la Al-Maududi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama. Karenanya, Al-Maududi menganggap demokrasi modern atau Barat merupakan sesuatu yang bersikap syirik. Menurutnya, Islam menganut paham demokrasi berdasarkan hukum Tuhan. Yang kedua ada Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim, demokrasi mengandung sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif atau sisi buruk yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya yaitu kedaulatan rakyat ini apabila tidak bertentangan dengan Islam, maka itu diperbolehkan. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap mengalahkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi. Kita dapat menyimpulkan sikap demokrasi sesuai Quran Surat Al-Imran. Nah, terdapat 9 sikap demokrasi yang sesuai dengan Quran Surat Al-Imran. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat atau tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama atau apapun hasil musyawarahnya, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. 7. Senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 8. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang terakhir, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Adanya keberagaman merupakan salah satu anugerah yang patut disyukuri. Karena itu, manusia harus bersatu dalam keragaman dan menghargai tiap-tiap perbedaan sesama individu. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka lakukanlah bentuk sikap demokrasi, yakni bermusyawarahlah untuk mendapat kesepakatan yang mendatangkan kedamaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.